Christian Jaya, saya sendiri Muhammad Nurul Rezeki, berikutnya Muhammad Raihan Akmal, dan terakhir Zaidan. Kesempatan ini kemudian bisa diberikan hasil perumusan masalah kami di mata kuliah metode penelitian. Next. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan 7 permasalahan desain yang telah kami temukan. Jadi yang pertama kita akan membahas dari permasalahan visual dari media kampanye kesehatan layanan masyarakat dari pemerintah yang tidak menarik perhatian. Terus kedua, kita juga ada papan peraturan taman di taman-taman kota yang tidak menarik juga secara atensi pengunjung dan tidak dipatuhi. Terus 3, ada informasi rute bus atau angkot di perjalanan kota Bandung yang sering menjadi sasaran vandalisme. Terus 4, kurang jelasnya informasi wayfinding di terminal-terminal angkot kota Bandung. 5, ada desain infografis kampanye anti sampah yang monoton. 6, informasi kadaluarsa pada desain kemasan untuk UMKM yang sulit ditemukan kelihatan gitu. Terus 7, ada visualisasi data kependudukan yang membingungkan dari media kelurahan. Boleh dilanjut slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendalaman 5W1 hanya. Kurang jelasnya informasi signage di terminal-terminal angkot di kota Bandung. Untuk what itu ada apa dampak dari signage yang tidak jelas sebagai pengguna terminal angkot. Untuk why ada mengapa papan petunjuk di terminal angkot sering tidak jelas atau sulit dipahami. Untuk who, siapa yang akan dirugikan dari buruknya signage terminal angkot. Untuk where, di mana papan petunjuk seharusnya ditempatkan agar mudah dilihat oleh pengguna. Untuk when, kapan papan petunjuk paling dibutuhkan oleh pengguna terminal. Untuk terakhir yang how, bagaimana cara meningkatkan kejelasan papan petunjuk di terminal angkot. Selanjutnya. Aku akan melanjutkan dari apa yang Ryan jelasin. Jadi yang sudah terjawab ini tuh ada wayfinding. Nah, wayfinding itu ada People, Science, and Architecture dari Paul Arthur dan Remedy Pasini. Buku ini membahas bagaimana signage yang tidak efektif bisa menyebabkan kebingungan, stres, dan ketidaknyamanan saat bernavigasi di ruang publik. Terus ada The Wayfinding Handbook, Information Design for Public Places, menjelaskan bagaimana signage yang kurang jelas dapat memperburuk pengalaman pengguna, meningkatkan waktu tempuh saat bernavigasi, dan memicu frustrasi. Terus ada mengapa papan petunjuk di terminal angkot sering tidak jelas atau sulit dipahami. Nah, jawabannya adalah signage and wayfinding design. Itu A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design System dari Chris Callery, menyoroti masalah seperti penggunaan tipografi yang sulit dibaca, terus kontras warna yang buruk, dan penempatan yang kurang strategis sebagai penyebab utama ketidakjelasan signage. Terus, di mana papan petunjuk seharusnya ditempatkan agar mudah dilihat oleh pengguna? Jawabannya tuh Optimal Number and Location Planning of Evacuation Signage in Public Space. Itu yang membahas metode untuk menentukan lokasi terbaik signage berdasarkan pola pergerakan penggunaan dan titik pengambilan keputusan decision points. Di sini aku pengen lanjutin dari rekan saya. Di sini yang pengen ngebahas yang belum terjawabnya. Jadi dari yang sudah dijelaskan itu siapa yang akan dirugikan sebenarnya dari buruknya signage di terminal angkot.
sebenarnya belum ada literatur spesifik yang membahas secara detail tentang siapa aja yang dirugikan dari buruknya signage di terminal angkot, terutama di Indonesia. Literatur yang mendekati salah satunya adalah The Design of Everyday Things oleh Don Norman, menjelaskan konsep affordance dan bagaimana desain buruk mempengaruhi pengguna. Kapan petunjuk paling dibutuhkan oleh pengguna terminal atau masyarakat penggunanya? Itu belum ada literatur juga yang spesifik membahas waktu pengguna signage di terminal angkot. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kejelasan dari papan-papan signage petunjuk di terminal angkot? Ada beberapa literatur yang membahas prinsip desain signage yang baik, seperti tipografinya yang jelas, kontras warna yang tinggi, dan penempatan signage-nya yang strategis. Tapi dari ketiga itu tidak ada yang spesifik ke terminal angkot. Nah, tapi literatur yang mendekatinya yaitu Signage Wayfinding Design, a complete guidance to creating environmental graphic design system oleh Chris Callory, membahas prinsip desain signage yang efektif tetapi tidak spesifik ke terminal angkotnya. Next, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan lanjutan. Jadi yang pertama itu dari siapa? Apakah ada kelompok pengguna yang lebih rentan dirugikan? Misalnya lansia, difabel, atau wisatawan. Kemudian ada kapan? Pada situasi apa signage paling krusial bagi pengguna terminal? Misal jam sibuk, malam hari, atau saat ada perubahan rute. Kemudian bagaimana prinsip desain signage yang paling efektif untuk terminal angkot? Next. Jadi setelah kita dalami semua permasalahan mengenai buruknya signage di terminal angkot, dan kita dalami dengan metode 5W1H, kami menemukan merancang sebuah rumusan masalah yang perlu diatasi atau diselidiki, yaitu bagaimana merancang signage yang efektif di terminal angkot Kota Bandung yang sesuai dengan kebutuhan pengguna pada situasi yang tepat. Nah, rumusan masalah ini dirasa perlu karena untuk kontribusi ilmiah masih sedikit literatur yang membahas signage mengenai terminal angkot, terutama di Indonesia. Nah, lalu secara aplikatif juga solusi dari rumusan masalah ini dapat dihasilkan langsung dan diaplikasikan secara uji lapangan, sehingga signage yang dirancang itu bisa tepat sesuai dengan kebutuhan market dan juga situasi setelah diteliti mengenai kebutuhan pengguna dan waktu yang tepat dalam penerapan signage. Baik, selesai. Jadi diserahkan kembali pada moderator. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.